Sampai dipacari calana, dijak dolan gelem, manut diapa-apane gelem, demeki gelem, diambungi gelem. Kemudian suatu saat kalian pedot, putus, wis putus karo calana. Suatu saat kamu dinikah sama laki-laki yang soleh, laki-laki yang tanggung jawab. Cuman laki-laki yang soleh tanggung jawab, turane kancamu sing sudah rusak seperti itu. Acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah dari Bapak Kiai Haji Agus Muazzin dari Sutojayan, dan dilanjutkan dengan doa kepada Ustazina. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa bihi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kurang kompak ini. Abkhalun nas, orang yang paling bakhil. What's the meaning is bakhil? Apa sih bakhil? Apa bakhil itu apa? Cetil, medit. Apa? Cetil, medit, pelit, ngising nggo pecut. Ya. Ya. Siapa abkhalun nas itu? Siapa orang yang paling pelit itu siapa? Orang yang ketika nama Nabi disebut, orang itu tidak mau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah loman kabeh pisannya. Wong dadi loman dadak ndalili dadak niki. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah, yang dalam hal ini diwakili Bapak Wakil Kepala Urusan Kesiswaan yang kami hormati, Bapak-bapak Waka yang kami hormati, Bapak-bapak Ibu Guru semuanya yang kami muliakan, Bapak Ketua Komite beserta anggotanya yang kami hormati, OSIS ada ini, segenap anggota OSIS SMP Negeri teman gue lali aku ya. Yang semuanya kami muliakan, anak-anakku semuanya calon-calon penghuni surga yang dimuliakan. Sampai ngene peringatan Maulid tok seneng ngene peringatan Maulid, saya jamin nanti insya Allah penghuni surga. Mengapa? Ya, mengapa? Orang kafir selevel daripada Abu Lahab yang nama aslinya Abdul Uzza. Jadi Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Saking kafirnya namanya diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Lahab. Ini ketika dulu Rasul lahir dia nggak tahu pamannya ini.
budak perempuannya, namanya amat, itu namanya budak wanita, memberikan kabar kepada Abu Lahab, Bah Abu Lahab, ponaan panjenengan lahir laki-laki handsome, wanteng pol. Begitu diceritani kalau ponaannya lahir laki-laki, begitu senang riang hati daripada Abu Lahab. Budak perempuan namanya Suwaibah, budak perempuannya namanya apa? Suwaibah ini kemudian dimerdekakan oleh Abu Lahab karena apa? Memberikan kabar gembira tentang kelahiran daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkembangan berikutnya Abu Lahab meninggal dunia. Abbas bin Abdul Muthalib, saudaranya, mimpi ketemu dengan Abu Lahab. Mahaluka, Mas, sampean pripun kabari teng riko? Ana finnar, aku neng neraka. Coba, ana finnar. Cuma beliau cerita, setiap hari Senin ujung jari saya keluar air, wa amusu. Dia Pak nih, timut, disedot, banyunya disedot metu. Jadi ada air, kemudian timut, kemudian keluar air, siksanya diturunkan oleh Allah. Kemudian ditanya, mengapa ada peristiwa seperti ini? Dulu ketika Muhammad lahir, saya diberi kabar Muhammad lahir, saya senang. Akhirnya budak yang memberikan kabar kepada saya merdekakan karena begitu riangnya saya menyambut kelahiran Muhammad. Ternyata orang kafir saja menyambut kelahiran daripada kanjeng Nabi dengan riang gembira, siksanya diturunkan oleh Allah SWT. Apalagi kita umat Islam, insya Allah kalau kita mengadakan peringatan maulid dengan muncul rasa senang bahagia menyambut Rasulullah SAW, insya Allah kita akan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Allahumma. Ini yang penting untuk kita semuanya. Anak-anakku yang mau dirahmati oleh Allah SWT, kau jangan muni amin ditungane. Amin dadak ngongkon. Ada satu doa yang istimewa yang dibaca Rasul setiap pagi. Mudah-mudahan kita hafal nanti ya. Tirukan bersama-sama. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Saya ulangi lagi. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Awas, serius ini, serius ya. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Baca. Tapi sudah hebat menurut saya. Kalian nggak tahu tulisannya, kemudian hanya saya lafadzkan saja, kemudian 5 kali hampir hafal. Caranya begitu. Menghafalkan ayat Quran, hadis, baca yang benar 5 kali, kemudian tutup, hafal separuh, ulangi lagi 5 kali, 10 kali, kemudian setelah itu ulangi lagi, insya Allah maksimal 15 kali sudah selesai semuanya. Dengan catatan kalian tidak terpapar gambar porno.
Ya. Dah, yuk kita lanjut. Kita maknai bersama-sama. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Ini setiap pagi didoakan Rasul. Jadi tiap pagi Rasul doa seperti ini. Ya Allah, saya minta rezeki yang thayyib. Ya, rezeki yang tidak halal tapi thayyib. Jadi termasuk rezeki thayyib itu apa? Sampai yang diterangkan oleh ustadznya gampang paham. Begitu ulangan mereview kembali dalam bentuk tulisan, kalian bisa. Ya, itu namanya rizqan thayyiban itu. Sampai sehat lahir batin. Ya. Sekarang banyak loh yang muda-muda sudah kena penyakit. Kalau dibaca sekali menjadi penyakit yang membahayakan, tapi kalau dibaca 2 kali akan menyehatkan. Penyakit ginjal membahayakan, tapi ginjal menyehatkan. Ya. Loh, banyak sekarang. Sudah banyak anak muda hari ini kena penyakit ginjal, sudah banyak. Kenapa? Pola hidupnya pola hidup yang salah. Minumnya bukan air. Ayo, minum yang sehat, minum air apa? Keliru, air bening yang benar. Air putih itu susu. Ya. Minumnya air bening. Kapan yang menyehatkan? Begitu bangun tidur, jam berapa bangun tidurnya? Ada yang bangun tidur jam 5:04? Enggak apa-apa. Oke ya, masih ada ya. Itu kalau kalian bangun tidur hari ini jam 5 lebih sedikit, itu niatnya harus dirubah. Sholli fardhu subahir rakaataini kawanan lillahi ta'ala. Ini sudah keluar dari waktu subuh sudah. Jam 5 lebih 5 menit sudah muncul matahari sekarang. Ya, hati-hati ini, hati-hati. Kita harus tahu jadwal sholat setiap hari sehingga apa? Kita tahu perubahan itu. 5 lebih 5 sudah di luar daripada waktu subuh. Namanya sudah sholat qadha itu namanya. Sampean hari ini masih ditunggu oleh bapak ibunya. Bapak ibunya mendukung sekolahnya, ya. Setiap hari ketemu dengan bapak ibunya, didoakan oleh bapak ibunya. Saya tanya, adakah di antara kalian yang setiap hari dimarah-marahi sama orang tuanya? Delok TV kesuwen marah-marahi, digugah angel dimarah-marahi, betul? Wayahe isa-isa gak gelem isa-isa. Hah, betul? Ibu nyangking klambi arepe umbah-umbah malah nututi Bu titip. Ada yang seperti itu? Ada kira-kira di antara kalian ini yang kebetulan diceritani kok badah? Ada di antara kalian ini kira-kira yang diberi uang saku karena terlalu banyak kemudian dikembalikan lagi? Ada? Kalau ada seperti ini berarti hebatnya luar biasa, sama dengan mencari jarum yang hilang di tengah daripada lautan. Dan itu hebatnya luar biasa. Tapi golek cah ngene iki angel pol, termasuk makhluk langka. Tapi saya yakin masih ada seperti ini. Ada di antara kalian ini dibelikan HP sama orang tua kemudian mengatakan enggak mau, moh. Ada kira-kira di antara kalian itu pada waktu hari Ahad sekolah libur, kemudian kalian cuci baju, kemudian bajunya direndam, soi deterjen, golek bapak ibu terus matur, Pak Bu ngapunten kalau badhe umbah-umbah ageman panjenengan sing reget-reget pundi kula umbane pisan. Kalau ada yang seperti ini, inilah yang namanya siswa-siswi SMP Negeri 1 Serengat yang berkarakter ya seperti ini. Gak usah ngenteni wong tuane ngongkon, kita sudah tahu. Ketika ada orang tua nyapu, Bu, kula mawon sing nyapu. Ketika tahu bapaknya itu membersihkan rumput,
bapak kula mawon misalkan rumput. Begitu, itu namanya berkarakter. Waktu pagi setelah sholat subuh, ibunya ke dapur, ikut-ikut ke dapur, mitili lombok, mitili brambang, mitili bawang, mitili sambel. Kok sambel? Jenenge mitili ora mitili. Enggak usah dikongkon, itu namanya berkarakter. Enggak usah ngenteni daripada orang tua menyuruh pada kita. Mengapa? Ketika kita setiap hari bisa membuat orang tua kita nyaman, membuat kita orang tua bahagia, berarti setiap hari kalian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mengapa? Ridallah fi ridal, ridallah fi ridal. Ridho Allah terletak kepada marme senang daripada kedua orang tua. Tapi sebaliknya, hati-hati. Wasuhtullah, murka Allah, murka Allah bertempat pada marahnya orang tua kita. Jadi kalau kalian setiap hari dimarahi oleh orang tua, paling tidak 3 kali dimarahi oleh orang tua, berarti kalian setiap hari dimurkai oleh Allah 3 kali. Hati-hati. Hadis ini tidak banyak yang melanjutkan masalahnya itu. Hanya ridallah fi ridal waliden wa sukhtullah fi sukhtil waliden. Harus dipahamkan bahwa membuat orang tua marah sama dengan membuat Allah murka kepada kita. Kalau Allah murka kepada kita, masa depan kita sudah akan gelap gulita semuanya. Na'udzubillahi min. Makanya apa? Bukaul walidaini minal uquq. Membuat orang tua nangis, bukaul walidaini minal uquq, membuat orang tua kita menjadi menangis, itu bagian daripada sebuah kedurhakaan. Man ahzana an walidayhi faqad aqqahuma. Seorang anak yang membuat orang tuanya susah, maka anak yang membuat orang tuanya susah benar-benar anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Padahal salasun, ada 3 orang. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Orang 3 ini tidak akan pernah dilihat oleh Allah. Wala yukallimullahu yaumal, tidak akan pernah ditanya oleh Allah. Wala yang durullahu ilaihim, tidak pernah dilihat oleh Allah. Wala yuzakkihim, tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Walahum adzabun alim. Orang ini akan mendapatkan siksa yang amat sangat pedih. Siapa? Al-aqli walidayhi, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Yang kedua, wa ilman nafi'ah, ilmu yang manfaat. Kalian bawa senter pada malam hari, listrik langsung padam total selama 1 jam. Saya sampean gawa senter iki, terus mlaku mati listriknya, mati listriknya. Orang ganti empak-empak daripada senternya. Ini namanya senter yang tidak manfaat. Paham? Paham maksudnya? Jadi ilmu manfaat itu apa? Kita mengerti dan kita amalkan. Itu namanya ilmu manfaat. Basa karo wong tuwa ganjarane gede. Basa apa ora? Jawab jujur. Sing basa ngacung. Sing basa ngacung. Palebane sing basa ngacung. Baik. Sing ra basa ora usah ngacung, aku wis seruh. Wa kullahuma qaulan karimah, ucapkan kepada kedua orang tua dengan ucapan yang memuliakan. Itu namanya basa mlipis karo wong tuwa. Paham? Paham? Baik. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman. Nah, ini saya tunjukkan. Kalau kita kepingin ilmu kita manfaat, ada 4 indikator ilmu manfaat. Ada 4 indikator, 4 tanda, 4 alamat. Kalau kalian ilmunya pengen manfaat, ini rumusnya ini. Min asyratil ilmin nafi, termasuk tanda-tanda ilmunya manfaat. 1, safaul qalb, hatinya harus bersih.
Kalau ilmunya pengen manfaat, satu, hatinya harus bersih. Hati bersih dari mana? Kita lihat daripada ucapannya. Kalau ada anak seorang suka membuli teman-temannya, kalau ada anak seorang suka membuli teman-temannya, ngelok-ngelok nih kancane, gojloki kancane, ini bagian daripada hatimu kotor. Lek enek siswa atau siswi SMP Negeri 1 Srengat kemudian kepleset muni piye? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu kepleset langsung diantusin. Ini tandanya hatinya kotor. Kok ana bocah lanang senengane ngincengi cah-cah wedok, iku jenenge hatinya kotor. Lek enek cah wedok ngetek karo cah lanang, hatinya kotor. Ingat ini, ingat ini, ya. Saya lanjutkan lagi. Kalian harus paham. Anak usia kalian ini diling-iling, ojo sir-siran. Hindari al-pacaran wal gendaan. Mengapa? Arek lanang kancane sampean sing macari sampean iku kuwi kon ngrabi ora gelem, ora wani, ora kuat nukone HB sing pedhot taline. Sampean ben paham nanti. Iki megur kepengen mendapatkan kenikmatan sesaat. Sampean nanti akan jadi korbannya. Sampean dipacari sama anak laki-laki, dijak dolan, digerayai, diambungi harus lanang-lanang. Tak ulangi lagi. Sampean dipacari calana, dijak dolan gelem, manut diapa-apane gelem, demeki gelem, diambungi gelem. Kemudian suatu saat kalian pedot, putus, putus karo calanang. Suatu saat kamu dinikah sama laki-laki yang soleh, laki-laki yang tanggung jawab. Cuman laki-laki yang soleh tanggung jawab, turane kancamu sing sudah rusak seperti itu. Kamu khianat kepada suamimu yang akan datang seperti itu. Arek lanang-lanang, urung tak ngomong iki, Bang. Sing sampean suka untuk macari anak putri, mbok cekel-cekeli, mbok ambung-ambungi. Al khabisuna lil khabisat. Anak laki-laki yang brengsek, kamu nanti akan dapat wanita yang brengsek juga. Sampai kok tukang ngambungi cawe itu, tukang gerayai cawe itu, calon bojomu ya wis turane wong diodol-odol karo lanangan liya. Paham? Jadi sofaul qalb, hatinya harus jangan pernah khianati orang tua kita.
Orang tua kita sudah 100% percaya pada kalian di SMP ini untuk mencari ilmu dan ilmu, karakter dan karakter. Jangan pernah dikhianati daripada orang tua kita. Orang tua sudah percaya 100%, ternyata uang saku sing diberikan orang tua kangelan nyambut gawe ning sawah ning pasar, ternyata mbok nggih gendaan karo kancang. Khianat kepada kedua orang tua kamu. Paham? Sekali lagi, kalau ilmu kita pengen manfaat, syaratnya apa? Hati bersih ini bisa dilihat dari perilaku yang Dolo, pokok perilaku api, gak tahu nggoda sapa-sapa, tidak pernah menyakiti hati siapapun, insya Allah orang ini hatinya Mudah-mudahan kita termasuk kelompok ini semuanya. Allahumma. Yang kemarin masih dosa, secepatnya untuk tobat, mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah SWT. Allahumma. Yang kedua, setelah sofaul qalb, yang kedua khilluzat. Khilluz halal, khilluzat sangune kudu halal. Ojo nyolong duwike kancane, ojo nyolong jajane kancane, ojo nyolong minumannya temannya, ojo nyolong neng kantin. Ada yang pernah mengambil jajannya teman? Ada yang pernah mengambil minumannya teman? Kalau ada, secepat-cepatnya minta maaf. Mengapa? Gosek. Lanjut ngapura gosek. Mengapa? Nih, saya tunjukkan. Makanan minuman yang masuk pada tubuh kita diproses oleh tubuh kita. Jadi apa? Sel pengganti sel yang rusak. Sel darah merah, sel darah 1 kilo daging kita ada berapa sel? 1 miliar sel. 1 miliar sel. Tubuh kalian hari ini bobotnya piro? 50 kilo, 50 miliar sel. Ketika ini rusak, siang hari istirahat sebentar. Makanya ada bahasa qailulah, istirahat sebentar. Ketika siang hari kita istirahat sebentar saja, istirahat walaupun hanya sebentar, sel daripada yang rusak itu osteomastis. Sangke mantep ya. Jadi otomatis tubuh kita akan memproses dengan sendirinya. Sel-sel yang rusak akan tergantikan pada waktu kita istirahat siang. Makanya kok sekolah ini Nyun Sewu, SMP ini sampai 6 hari kan? Oke. Ya, sampai di rumah, nyampe rumah istirahat kan? Iya. Kalau ketika sampai rumah istirahat, blek, otomatis sel yang rusak diganti oleh tubuh kita menjadi sel yang baru. Makanya sore tidak mengantuk, kemudian malamnya masih punya semangat. Tapi kalau kalian ini termasuk bagian daripada SMP yang masuknya 5 hari, kemudian pulangnya jam 3, pinggir kau mau wis kelenger neng omah karen delosore tur ngowoh neng omah ora kena itu kamu. Untung kalian ini di SMP yang masih 6 hari masuk sekolah. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Allahumma. Dan salah satu alasan saya mau ke sini karena iki mlebune 6 dino saya baru mau masuk di sini. 5 dino gah aku ya. Nyapa rusake nemen iki sana. Ya. Dah, saya ulang lagi. Yang kedua tadi apa? Sangunya harus halal. Dah, saya tidak belum selesai nih. Diproses, inti sari daripada makanan akhirnya jadi ovum. Ya, inti sari makanan akhirnya jadi sel sperma. Iya dah? Nah, ketika yang namanya tubuh kita ini, ya,
ketika yang namanya tubuh kita ini ada unsur ovum yang terdiri daripada makanan yang haram, ada sel sperma yang dulu terdiri dari unsur yang haram. Ketika nanti terjadi pembuahan di ovarium itu, kayak ngerti-ngerti ya. Ya, ketika ketemu di ovarium, pleder ribuan jutaan daripada sel sperma, si tok sing iso membuahi ovum, set, kemudian digeladang pada dinding daripada enak ngomongnya cah pinter iki enak nyambung bisa ya. Nah, yang paling bahaya apa? Ketika sel spermanya terdiri daripada inti yang haram, kemudian dari inti yang haram juga, maka jangan salahkan anak ketika lahir anaknya sulit untuk diatur, ditata karena dulu pernah makan minum yang terdiri pada makanan minuman yang haram. Hati-hati. 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 Yes. Sing tau nyolong duwike kancane, sing tau nyolong jajane kancane, sing tau nyolong minumannya temannya, minta maaf secepat-cepatnya. Wis, dang ana njaluk ngapura. Njaluk ngapura. Wis. Nah, kelihatan kan akhirnya. Nyapa sampai diterangne gampang lali, nyapa sampai diterangne kok angel, karena ada unsur yang haram masuk pada tubuh kita. Yang belum sempat nanti di kelas, belum sempat nanti di luar, tapi minta maaf, minta ridho, minta maaf dan minta ridho. Kalau temannya tidak ridho, ijolono duit. Paham ya? Paham ya? Ya. Sati apa? Sofaul qalb. Yang kedua tadi apa? Hilluzat. Yang ketiga doaul waliden. Nah, doa daripada kedua orang tua. Diingat-ingat. Kalau orang tua itu senang sama kita, kemudian orang tua begini, "Nak, saya ridho kepada sampeyan." Begitu orang tua menyampaikan ridho, Allah pun juga ridho kepada kita semuanya. Allahumma amin. Bikin orang tua setiap hari senang kepada kita, kemudian orang tua memunculkan doa kepada kita, ridho kepada kita, senang kepada kita. Insya Allah masa depan kita cerah semuanya, selamat dunia, selamat akhirat, mulia dunia, mulia akhirat. Allahumma. Yang ketiga, ridho syaikh, ridho daripada guru-guru kita. Jangan pernah membuat guru kita sakit hati. Saya tanya lagi, jangan pernah membuat guru kita sakit hati. Saya tanya, ada apa enggak di antara kalian ketika gurunya menerangkan sebagian tidur? Jam berapa kira-kira yang paling banyak ngantuknya jam berapa? Jam 12 lebih ya? Oke, baik. Saya tanya dulu. Yang putri dulu. Kalian setiap hari tidur di rumahnya siapa? Orang tua. Kamarnya siapa? Kamarnya sendiri. Tidurnya mulai jam berapa? Jujur. Jujur. Hop. Saya tanya yang putri dulu. Ada yang tidurnya jam 12? Ayo ngacung. Enggak, oke, enggak apa-apa. Ada. Setengah satu ada? Ada ya, saya tahu persis. Rata-rata, hampir rata-rata ini jam 11. Ya. Nah, baik, yang laki-laki. Yang biasanya tidur jam 1 ngacung. Lah Pak Guru, jangan biar tahu ini. Yang jam 12 ngacung. Alhamdulillah, sudah cukup. Karena rata-rata sudah jam sekian itu. Yang punya HP jadul ngacung. HP jadul. Dudu Android. Alah dobas wi. Yang HP-nya Android ngacung semuanya. Jadul ngacung, Android ngacung.
Oh, HP-nya 2. Oh, malah 3. Subhanallah. Baik. Dah, yuk. Sekarang ini kita mencari korelasi, ya, mencari korelasi. Kanjeng Nabi sukses itu karena beliau punya 4 macam daripada sifat. 1, sidik. Mananya apa? Jujur. 2, amanah, dapat Yang ketiga, tabligh, menyampaikan seluruh apa yang diwahyukan oleh Allah. Kemudian yang keempat, ya, very cerdas, full. Iya, very cerdas, full. Tidak hanya sekedar pinter, tapi cerdasnya luar biasa. Ya, 4 ini. Kalau kita bisa hiasi diri kita dengan 4 ini, insya Allah kita sukses semuanya. Allahumma amin. Dah. Jawab jujur yang laki-laki. Rasa wedi. Oh, rasa wedi. Jawab pertanyaan saya. Sing tahu ndelok gambar porno, ngacung. Rasa isin. Ora usah isin. Ora usah isin. Ora usah isin. Wong kabeh ada ana njal. Wong kok kene lho ketara arep ngapusi aku. Dah cukup. Cukup. Rasa ndelok. Sing tau ndelok gambar porno kuwi ya enek yo an kuwi. Cong. Ngacung, ya gak apa-apa. Terus ngacung maneh. Ngacung maneh. Dah. Orang ngacung kok guyu, berarti manane ndelok. Nah, saya terangkan sekarang. Lihat saya. Ya, lihat saya. Nah, cukup semuanya. Ketika kalian ngakses gambar porno, ya, sekali sampean pernah melihat seperti itu, besok mesti pengen ngulangi lagi. Betul? Nah, betul tak ngomongin orang ngacung, betul. Besok mesti ulang lagi. Besok terus seperti itu. Dan itu sulit untuk dikendalikan. Mengapa? Prefrontal cortex kalian, alat kendali moral kalian sudah rusak. Ini prefrontal cortex terbanyak di sini. Kena narkoba rusak separuh. Kena minuman keras rusak separuh. Tapi begitu melihat gambar porno langsung rusak total sudah. Ketika kalian setiap hari mengakses gambar porno, terjadi overload daripada hormon apa namanya? Senang namanya apa? Hormon senang namanya apa? Endorfin. Nah, jadi hormon senang meluap di otak depan ini. Ketika endorfin kalian sudah over capacity berada di depan, otak kalian di depan mengerucut 4,5%, kemudian sifat-sifat binatangnya muncul, kemudian sifat manusia jadi hilang. Makanya kowe ngambung cah wedok ora rumangsa dosa krana kerep ndelok gambar porno. Gila. Nginceng cah wedok biasa karena kalian sering ndelok gambar porno. Tanya sama dokter, tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan daripada kerusakan prefrontal cortex kecuali sampeyan sudah bertobat, sumpah kepada Allah, saya mulai detik ini tidak akan pernah melihat gambar porno selama-lamanya, baru kembali satu dikit. Cek dikit. Ini membahayakan benar. Dan kalian harus paham. Ini proyek besar daripada mereka yang pengen menghancurkan Indonesia. Menghancurkannya cukup menghancurkan daripada generasi mudanya. Mentalnya dirusak, gaya hidupnya dirusak, menjadi gaya hidup mereka. Kemudian kalian menjadi jauh daripada agama, menjadi orang yang berani sama orang tua, otomatis negara ini akan mereka kuasai.
Tugas kalian berat, nak. Ya. Indonesia yang sebesar ini ada 700 suku lebih. Ada 6 agama. Ya. Coba, ada jutaan daripada warga negara Republik Indonesia. Ini yang melanjutkan kalian. Kita hari ini tinggal enak, tidak pernah berjuang apapun, tinggal menikmati hasil daripada perjuangan para founding father Republik yang kita cintai ini. Maka yang kita harapkan apa? Kalian harus menjadi pribadi yang utuh. Supaya jadi utuh, satu, jadilah kalian seperti Rasul, menjadi seorang pemuda yang ahli ibadah. Lagi, kalau kalian pengen selamat, jadilah pribadi yang ahli ibadah. Jawab jujur. Tadi pagi sing ndak sholat subuh calana ngacung. Kalau Pak Guru, hampir sani kalau. Hampir separuh lebih. Anak putri yang tadi pagi ora sholat subuh tur yo ramen ngacung. Jujur. Gak apa-apa, nanti saya tunjukkan apa yang harus kamu lakukan. Karena apa? Ketika kalian tidak tahu jalan keluarnya, selama hidup kalian akan menanggung dosa besar, dan kalian sulit akan mendapatkan ilmu yang manfaat, dan sulit akan mendapatkan masa depan yang cerah. Ya, dah, saya ulang lagi. Ketika kalian meninggalkan sholat, ya, sengaja meninggalkan sholat, karena digugah hangel turu maneh, ya, malas akhir tidur lagi, tangi-tangi wisawan, itu dosa besar. Saya ulang lagi, meninggalkan sholat itu dosa ketika kalian menanggung dosa besar, diterangno 1000 mubalek, tidak akan pernah masuk pada hati kalian. Diulang ngombendi nolek, dia mono karakter kayak apa, tidak akan pernah masuk sama sekali. Karena apa? Kalian menanggung dosa besar. Paham? Jalan keluarnya bagaimana? Nah, kalian ingat-ingat, kalian kan sudah balik kan? Oh, coba balik tambah lebih daripada balik, buluk. Dure balik iki. Ya. Diingat-ingat, kalian pernah meninggalkan subuh berapa kali? Pernah meninggalkan duhur berapa kali? Pernah meninggalkan maghrib berapa kali? Pernah meninggalkan isya berapa kali? Iling-ilingen kepastiannya, ya, perkiraan berapa kali? Kamu catat pada buku kalian. Ketika ada waktu yang longgar, silahkan sholat qadha. Apa ada dasarnya? Yang tak dudoi. Idza nasiya ahadukumus shalah fal yusolli idza dzakaraha. Kalau kalian tuh lupa tidak sholat, maka ketika ingat sholatnya secepat-cepat. Itu namanya dalil qadha, itu seperti ini. Ya, ojo dianggap sholat renek qadha, ya ada qadhanya itu. Sholat sunat itu lah sudah istiqomah, boleh qadha. Apa mana sholat fardu. Nah, gitu loh. Ya. Qadha nak, cari hari Ahad longgar. Kalian boleh jam 7 sampai jam 9 qadha sholat subuh, luhur, asar, maghrib, isya, ngombe, glegeg sholat neh subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Ya, urung kesel, sholat maneh luhur, asar, terus seperti itu sampai sejumlah berapa sholat yang kamu tinggalkan. Karena apa? Ketika ini belum selesai, kalian tidak akan pernah bisa menghapus dosa besar karena meninggalkan sholat. Dan besok pada hari kiamat, awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Besok pada hari kiamat yang ditanyakan Allah pertama kali adalah urusan sholat. Kalau sholatnya sudah baik, yang lain-lain akan jadikan baik. Tapi sholatnya jahat, sholatnya jelek, sering ditinggal, maka seluruh amal-amal yang ada semuanya akan diperiksa oleh Allah satu persatu. Ayo, ya. Setelah qadha, baca istighfar yang banyak, bagian daripada tobat kita, dan bersumpah tidak akan pernah mengulangi lagi untuk meninggalkan sudah jam 9 kok cepet men saya masa lagi.
Terus baik. Jadi kanjeng Nabi tadi apa? Jadi ahli ibadah. Tidak ada satupun nabi yang menggaransi umatnya untuk semuanya masuk surga kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora dijawab cetil neh. Iki delok kakean delok gambar porno yo ngene iki mang. Gampang blank. Ya. Tidak ada satupun nabi yang menggaransi umatnya untuk masuk surga semuanya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik nah titik. Dari mana kita melihat? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku semuanya akan masuk surga. Allahumma amin. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau saya ajak untuk masuk surga. Waman ya apa ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Mereka yang tidak mau engkau ajak masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang ngikuti saya nanti akan masuk surga. Allahumma amin. Ngikuti. Kalau orang ngikuti itu di depan atau di belakang? Belakang. Rasul ke timur, kita kemana? Rasul ke barat, kita kemana? Rasul sholat, kita apa? Rasul jamaah, kita apa? Rasul tahajud, kita apa? Rasul witir, kita apa? Kita duha, Rasul duha, kita apa? Rasul baca Quran, kita apa? Itu namanya ngikut. Itu namanya ngikut. Jangankan kepada ibunya, kepada ibu yang menyusui saja penghormatannya luar biasa Rasulullah SAW kepada ibu yang menyusui saja. Itu bagian daripada birrul. Makanya kalau kalian man barra walidahi, barang siapa baik hubungannya dengan kedua orang tuanya, tubalah bejo donya bejo akhirat, mulya donya mulya akhirat. Allahumma wazadahullah umrahu, umurnya seorang anak yang berwalidain akan ditambah panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma pegang ini. Waman asani, barang siapa yang tidak ngikuti saya, waman asani, fakot abah. Mereka yang tidak ngikuti saya berarti takjak neng swarga ora gelem. Kanjeng Nabi tahajud ora tahu tahajud. Ya, aku tak pengen terus. Sing tiap malam mesti tahajud njajal ngajung. Ya, saya tunjukkan ini biar kamu tahu. Yuhsyarun nas fi sa'idin wahid yaumal qiyamah. Besok pada hari kiamat orang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Yubadal ard, buminya diganti oleh Allah. Bukan tanah, tapi tembaga semuanya. Matahari sekitar 70 dirok. Enggak ada 100 meter. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Buminya tembaga. Matahari tidak terlalu jauh daripada kepala manusia. Ketika situasi seperti ini, ternyata ada beberapa orang yang dinaungi oleh Allah, diberi payung oleh Allah, diberi tutup oleh Allah. Mereka banyak yang tersengat matahari. Orang-orang ini tidak tersengat matahari sama sekali. Siapa salah satunya? Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda dan pemudi yang rajin mengerjakan ibadah sebagaimana siswa-siswi SMP Negeri 1 Serengat. Begitu. Kita harus punya prinsip sendiri. Koncone gak tahajud ben, yang penting saya tahajud. Kenapa? Solehnya seseorang bukan tergantung daripada orang lain, tapi kita yang punya keinginan untuk jadi soleh. Kenapa? Setiap orang akan mempertanggungjawabkan daripada perbuatannya masing-masing. Ngerasa ndelok kancane gak dukaan bene, yang penting aku dukaan. Kancane gak tahajud bene, yang penting aku panggah tahajud. Kancane gak gelem ndak jamaah bene, yang penting aku panggah jamaah. Kancane gak gelem deres Quran, gak apa-apa, yang penting aku panggah deres Al-Qur'an. Itu namanya orang yang punya prinsip seperti itu. Kok enek uang senengane melok-melok kancane
kancane ngidul melok-melok ngidul, kancane ngetan melok-melok ngetan, dan tidak punya prinsip sama sekali. Itu namanya orang yang punya falsafah melok-melok miline banyu, berarti falsafah tahu kasroh. Falsafah tahu kasroh. Takpat kata hak domahu tahu, takpat kata hak kasrohi. Orang yang menirukan temannya tanpa prinsip, itu namanya orang yang mentalnya mental tahu. Pitik jawab, oh. Emang ya meneng ae barang ngomong ngene aja muni jawab. Paham? Paham anakku semuanya? Ya, terus yusyarun nas fi sa'idin waqid yaumil qiyamah. Terus fayunadi munadin, ada malaikat yang memanggil-manggil. Ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji. Wahai orang-orang yang berkumpul di perang Mahsyar. Siapa yang dulu ketika hidup di dunia kamu tinggalkan tempat tidur kalian, kamu tinggalkan, kemudian kamu kejeding, kemudian kamu wudhu, kemudian kamu sholat tahajud. Ayo, yang biasa seperti kamu berdiri, kamu semuanya berdiri. Wahum qalil, jumlahnya sedikit. Sak menekian sing ngadeg 1 2 3. Oh, titik nggak penak omong. Jadi sedikit. Terus yang bisa berdiri itu siapa? Yang bisa berdiri ternyata mereka yang ahli sholat tahajud. Mudah-mudahan kita termasuk ahli sholat tahajud. Allahumma. Jadi yang bisa berdiri mereka ahli sholat tahajud. Yang tidak sholat nggak bisa berdiri. Setelah mereka berdiri yang jumlahnya tidak banyak itu, fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka yang ahli sholat tahajud yang jumlahnya tidak banyak itu, mereka diperkenankan oleh Allah masuk surga tanpa hisab. Allahumma. Martabat ini ayo kalian uber bersama-sama. Tidak hanya sukses dunia, sukses akhir. Sukses dunia, sukses akhir. Yang kedua, man tamassaka bisunnati. Barang siapa yang begitu kuat memegang sunnah Rasul, tahajud, duha, maca Quran, baik kepada sesama, kemudian dermawan, suka menolong, itu namanya sunnah Rasul semuanya. Inda fasadi ummati, ketika umatku sudah mulai banyak yang tidak mengerjakan sunnahku, maka orang yang kuat memegangi, mengamalkan sunnah Rasul, di samping, di tengah-tengah umatnya Rasul yang tidak mau mengerjakan sunnah Rasul, orang yang selalu mengerjakan sunnah Rasul seperti ini diberi pahala. Falahu ajru syahidin, orang seperti ini diberi pahala sebagaimana layaknya orang yang mati syahid. Allahumma. Padahal orang mati syahid itu grade yang pertama, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin, rombongan pertama masuk surga. Allahumma. Yes. Paham ya? Nah, oleh karena itu anakku semuanya, tidak ada cara yang lain. Bahwa peringatan ini kita maknai bahwa bagaimana kita menirukan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang santun, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang baik kepada siapapun, sampai baik kepada musuh-musuh beliau. Ya, paham? Ayo karakter ini kita tirukan bersama-sama. Makanya kalau ada orang yang menyampaikan agama dengan keras, suka mengkafir-kafirkan orang lain, suka memurtad-murtadkan orang lain, suka memusrik-musrikkan orang lain, itu kalau ada orang seperti itu, nabine sapa itu? Walau kunta faddon ghalidul qalbi lang faddu min halik. Muhammad, kalau kamu keras, orang akan keluar, orang akan melari daripada kamu semuanya. Enggak ada dalilnya menyampaikan agama keras, itu tidak ada. Nabi itu lembut. Ya, coba salah satu contoh satunya ya. Ketika Rasul sudah wafat,
Sayyidina Abu Bakar datang kepada Sayyidina Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Putra daripada Abu Bakar. Ditanya, nak, sunnah Rasul apa yang belum saya laksanakan? Apa kata Sayyidina Aisyah? Semuanya sudah, Pak, kecuali hanya satu. Apa yang belum? Rasul itu suka untuk menyuapi orang Yahudi yang buta. Jadi setiap pagi beliau nyuapi Yahudi yang buta di pasar. Jadi di pasar itu seorang Yahudi buta, setiap pagi disuapi Rasul. Lah ketika Kanjeng Nabi sudah wafat, nggak ada yang nyuapi. Nggak ada yang nyuapi. Abu Bakar membawa makanan. Ya. Kemudian disuapkan pada mulutnya Yahudi yang buta. Ya orang Yahudi yang buta tadi. Begitu disuapkan, langsung dikeluarkan lagi. Siapa ini yang menyuapi saya ini? Saya, teman kamu yang setiap pagi nyuapi. Enggak, bukan itu. Yang nyuapi saya ini tangannya lembut. Diginikan oleh Rasul. Tangannya lembut. Yang kedua, orang yang menyuapi saya, makanan yang masuk pada mulut saya sudah lembut, saya tinggal menelan saja. Karena apa? Ternyata Rasul ini ketika mau nyuapi orang Yahudi, dilumatkan lewat mulut beliau sendiri. Begitu sudah lumat, kemudian diletakkan pada mulutnya orang Yahudi. Padahal setelah dia disuapi seperti ini, orang Yahudi tadi ceramah panjang lebar. Wahai orang-orang yang di pasar, jangan sampai di antara kalian ngikuti Muhammad. Muhammad itu adalah orang yang sesat. Kamu nggak boleh ngikuti Muhammad. Sing nyuapi Kanjeng Nabi. Setiap hari. Nah, jawab Pak. Setiap hari disuapi oleh Rasul. Ketika sudah disuapi Abu Bakar, kemudian dikeluarkan, kamu bukan orang yang biasa menyuapi sahabat. Kok tahu? Orang yang menyuapi saya, orangnya lembut, tangannya lembut, makannya tinggal masuk, saya masukkan saja. Terus Abu Bakar cerita, memang bukan saya. Lah siapa itu? Yang menyuapi kamu setiap hari, teman saya. Siapa itu? Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu orang Yahudi yang buta diceritakan yang setiap hari nyuapi itu adalah Rasul, langsung nangis histeris. Setelah nangis histeris, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan langsung meninggal dunia. Siapapun orang yang pernah berdekatan dengan Rasul, orang itu matinya mati baik. Kena ludahnya Rasul, langsung masuk Islam. Kalian pernah tahu cerita daripada Ukasha. Ketika Rasul sudah hampir wafat, beliau mengumpulkan para sahabat semuanya di masjid. Setelah dikumpulkan bersama-sama, sudahkah saya menyampaikan bahwa kepada kalian seluruh daripada ajaran Islam? Sampun Kanjeng Nabi, isyhadu ya Allah, saya sudah menyampaikan. Setelah begitu, beliau menyampaikan, saya barangkali tidak lama lagi akan dipanggil oleh Allah. Di antara kalian ini, adakah orang yang dulu pernah saya dolimi? Orang yang pernah saya sakiti hatinya? Semuanya diam, menundukkan kepala. Adakah di antara kalian? Lama, bening suasananya. Kemudian ada satu, saya ya Rasulullah. Kabeh nyawang. Siapa kui? Ukasha ya Rasulullah. Ada apa Ukasha? Kanjeng Nabi, dulu ketika engkau berangkat perang, saya di belakang daripada unta panjenengan Kanjeng Nabi. Ketika engkau memecutkan daripada pecut panjenengan pada unta jenengan, pengena daripada tubuh saya Rasulullah. Karena engkau dulu pernah salah kepada saya Rasulullah, maka saya minta pertanggungjawaban hari ini. Beri kesempatan saya untuk mencemeti daripada engkau ya Rasulullah. Wah, kabeh riuh pada waktu itu. Oh, kasa edan kowe kuasa. Kanjeng Nabi arep mbok seblak. Kanjeng Nabi sudah gerak seperti ini. Gak apa-apa, Kanjeng Nabi lah memberikan kesempatan. Ngapain kamu tidak ngomong? Gak usah banyak cincong. Apa kata Rasul? Bilal, ambil cemeti di rumahnya Sayyidah Fatimah. Kemudian beliau masuk rumahnya Sayyidah Fatimah, menyampaikan, Sayyidah Fatimah, saya diutus baginda Rasul untuk mengambil daripada cemeti yang dulu biasa digunakan oleh Rasul. Untuk apa itu?
untuk mengkisos Rasul, karena dulu Rasul pernah mencemeti daripada Ukasyah. Ukasyah, Masya Allah, Ukasyah kok gak di perasaan toh, wong Kanjeng Nabi wis sepuh, Kanjeng Nabi sudah hampir wafat, kok arep dipecut ki ya apa to Ukasyah iki? Oh, udah dibawa oleh Bilal. Niki Kanjeng Nabi. Begitu setelah selesai, Ukasyah dipanggil. Ukasyah, ini cemetinya. Belum sempat Ukasyah itu memegang daripada cemeti, Abu Bakar yang berdiri. Ukasyah, saya saja Ukasyah. Menjadi gantinya Rasul, saya. Apa kata Rasul? Enggak. Dulu yang saya cemeti itu bukan kamu Abu Bakar, tapi Ukasyah. Kamu enggak bisa mengganti saya. Sayyidina Umar, Ukasyah, daripada Rasulullah SAW yang kamu pecut, saya saja yang kamu cemeti. Enggak, saya saja. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, cucunya Sayyidina Hasan dan Husain, semua ditolak oleh baginda Rasul. Kemudian setelah itu Rasul memberikan cemetinya kepada Ukasyah. Begitu Ukasyah sudah memegang cemetinya, ya, Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, dulu ketika saya engkau cemeti, posisi saya tidak pakai baju ya Rasulullah. Lah terus piye Ukasyah? Engkau lepas baju engkau ya Rasulullah. Dilepas baju. Begitu tahu Rasul sudah melepas daripada bajunya, cemetinya dipegang oleh Ukasyah. Kemudian setelah itu dilemparkan oleh Ukasyah, kemudian dipeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ya Rasulullah yang tega untuk menyemedi engkau ya Rasulullah? Saya ini menempelkan kulitku dengan kulit engkau ya Rasulullah, hanya kepingin supaya nanti di akhirat saya bukan termasuk orang yang kena neraka jahanam, karena siapapun yang kulitnya pernah bersentuhan dengan engkau, insya Allah nanti tidak akan pernah tersentuh kulitnya dengan api neraka. Begitu memeluk Rasul, Rasul menyampaikan, di antara kalian siapa yang pengen tahu daripada ahli surga, inilah ahli surga, Ukasyah namanya. Anakku semuanya, begitu ya Allah, Nabi begitu sabarnya, begitu pengertian kepada umatnya, begitu sayangnya kepada umat kita, kepada kita semuanya. Karena Rasul begitu sayangnya kepada kita, maka kita selayaknya sayang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melaksanakan seluruh perintah-perintah Rasul dan perbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira begitu anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian pada pagi hari ini berbarengan dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada hal-hal yang salah saya menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian orang yang besok mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqamata wa husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqamata wa husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa barik lana fima ataitana wa akhlif alaina kulla ghaibatin lana minka bi khair. Allahumma habbibnal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrihnal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abaqaitana
Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa nasilat tashwa'an lutatimma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asradil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suratul ma'dhib 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah membuka mata hati kita semuanya. Dosa-dosa kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang ada dimudahkan untuk kita kerjakan bersama-sama, dan mudah-mudahan Allah selalu menolong kepada kita semuanya, memberikan curahan rahmat kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Allahumma amin. Pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa fu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.